asr. Maknanya sholat duhur diakhirkan di waktu asr. Ini yang diinginkan dengan makna jam'u takhir. Dan pendalilan dari jam'u takhir juga hadis yang datang dari Ibnu Umar muttafaqun alaih. Berarti dua muttafaqun alaih, dari Anas dan dari Ibnu Umar. Berkata Ibnu Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza ajalahu as-sairu fi safar yu'akhirul maghrib hatta yajma'a bainahuma wa bainal isya. Bahwa Nabi jika telah datang waktu untuk safar, dia safarnya sebelum matahari tenggelam seperti jam 5 dadakan harus safar, maka Nabi mengakhirkan maghrib di waktu isya. Jadi bisa jadi sholat isyanya jam 8, maghrib digabungkan dengan isya. Ini jam'u takhir. Ataupun bisa jadi jam'u takdim. Mana pendalilan jam'u takdim dan apa jam'u takdim? Jam'u takdim adalah sholat duhur kemudian sholat asr di waktu duhur. Ini dinamakan jam'u takdim. Dan pendalilannya seperti datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Salim di saat ditanya bagaimana dulu Ibnu Umar melaksanakan jam'u takdim. Maka berkata Salim, in kunta turidu sunnah fahajjir bis shalah yauma Arafah. Maka jika kamu ingin mengikuti sunnah, fahajjir. Makna hajjir adalah menjadikan waktu duhur dengan asar di hari Arafah. Dan di hari Arafah, di hari yang ke-9, bagi mereka orang-orang yang melaksanakan haji akan wukuf di Arafah. Maka mereka datang ke tempat wukuf Arafah, diusahakan sebelum duhur, kemudian sholat duhur dan asar dijamak, jamaknya takdim karena masuk sholatul asar kepada waktu duhur. Itu makna takdim, jam'u takdim. Maka berkata Salim, jika kamu ingin melaksanakan sunnah, fahajjir bis shalah yauma Arafah. Maka kamu mendatangi Arafah sebelum duhur, kemudian sholat duhur dengan asar 2 rakaah dijamak di Arafah. Faqala Abdullah ibnu Umar sadaqa. Maka Ibnu Umar membenarkan anaknya, telah benar. Kemudian meriwayatkan innahum kanu yajma'una baina duhri wal asri fi sunnah. Bahwa mereka melaksanakan duhur dan asar dijamak merupakan sunnah. Fakultu li Salim, berkata rawi kepada Salim anaknya Ibnu Umar, afa'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Salim, wa hal tattabi'una fi dzalika illa sunnatahu. Maka apakah yang demikian itu dulu dilakukan oleh Nabi? Maka Salim menjawab, maka kalau tidak mengikuti dari sunnah Nabi, dari mana lagi? Maka ini jawaban menjadi hukumnya marfu. Asalnya perbuatan Ibnu Umar, namun setelah disebutkan bahwa ini mengikuti Nabi Muhammad menjadi marfu. Paling tidak marfu hukman perbuatan Ibnu Umar ini. Dan lebih jelasnya lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim berkesendirian dari Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah, hadis yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan haji, manasik haji lengkap. Satu hadis, di hadis Jabir sudah lengkap, apalagi dengan hadis-hadis yang lainnya. Maka disebutkan di hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim, hatta ata Arafah fawajadal kubbah qad duribat lahu binamrah fanazala biha hatta idza zabatis syams. Maka Nabi melaksanakan perjalanan sampai di Arafah dan telah disiapkan oleh para sahabat kemah-kemah di Namrah namanya.
Maka Nabi turun pada kemah-kemah tersebut sebelum dari waktu zuhur. Faida zagati syamsu, maka jika matahari telah condong ke arah barat, telah masuk zuhur, summa adzana, summa aqama fasala dhuhra, summa aqama fasala asra. Maka ini dalil jamu takdim. Setelah dikumandangkan adzan zuhur, Nabi juga dikumandangkan iqamatis shalah, salat zuhur, kemudian diiqamatkan salat asar. Walam yusalli bainahuma syai'an, dan tanpa melaksanakan salat apa-apa lagi di antara keduanya dari sunnah-sunnah. Kemudian Nabi mempersiapkan dari untanya sampai datang kepada al-mauqif, sampai kepada tempat untuk wukuf masih di Arafah. Maka di sana Nabi melaksanakan wukuf Arafah hatta gharabatis syams, sampai matahari itu terbenam. Maka ini jawaban untuk soal yang pertama, dan kita anggap satu soal saja. Adapun untuk menjawab tentang permasalahan kapan batasan orang melaksanakan qasar dan jamak, maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang memandang bahwa safar itu dikembalikan kepada niat, dan kepada setelah niat waktu berapa tinggalnya. Kesimpulannya, dari ikhtilaf para ulama kita tidak usah membuat bingung. Jawabnya adalah kembali kepada niat seseorang yang menginginkan safar. For example, seseorang pergi ke Jakarta, ternyata ada tujuan mengurus file surat-surat resmi penting, terutama permasalahan istrinya yang berhubungan dengan imigrasi, orang asing dan sebagainya. Maka dia safar ke Jakarta dari Sumatera Barat. Sesampai di Jakarta, datang ke tempat imigrasi, kemudian menunggu dari pihak imigrasi, jadikah 1 hari ataupun 2 hari atau besoknya lagi, dia tidak tahu. Maka jika seseorang safar dalam keadaan mutaraddid, tidak yakin kapan dia pulang, maka di sini dia dalam keadaan boleh diqasr dan dijamak selama dia dalam keadaan di Jakarta ataupun di tempat safarnya. Namun jika dia duduk di masjid, maka alangkah baiknya sholat berjamaah dengan makmumin meskipun digenapkan. Dan di saat dalam perjalanan bisa dijamak dan qasar. Namun jika dia tinggal di masjid sambil menunggu keputusan, mungkin besok dapat suratnya atau besoknya lagi, maka hukum asalnya bagi dia untuk menjamak dan mengqasar karena tidak diketahui sampai kapan. Kemudian permasalahan yang kedua, jika memang diketahui bahwa dia yakini safar ke Jakarta, di Jakarta hanya mengambil surat dan itu hanya 1 hari, maka dengan yakinnya pun dia sudah membeli tiket pulang pergi ataupun two way, dhahab wal iyad, untuk waktu 2 hari atau 3 hari. Maka di sini bagaimana hukumnya? Maka untuk permasalahan ini pun khilaf. Jika dia meniatkan bahwa safarnya itu ditentukan waktunya, idza nawa iqamah
maka hanya diberikan waktu arba'atu ayyam, harus dia itu tidak lebih dari 4 hari boleh melaksanakan qasr dan jamak. Jika memang niatnya safarnya itu sudah jelas. Contoh, safar saya sudah jelas. Berapa hari? 3 hari. Ya sudah, dia mengqasr dan menjamaknya. Lalu safar saya sudah jelas. Berapa hari? Katanya 5 hari. Berarti dia mengqasr dan menjamak 4 hari, yang 1 hari lagi diitmam, disempurnakan. Maka ini adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan juga pendapat dari Al-Hanabilah, yang mana mereka memberikan batasan bagi seseorang yang safarnya itu memang sudah direncanakan, bukan mutaraddid. Safar 5 hari, safar 4 hari, safar sepekan, dan bahkan telah diketahui bagaimana pulangnya, kapan pulangnya, maka di sini dia hanya 4 hari diperbolehkan untuk melaksanakan jamak wal qasr, dan sisanya itmam. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Al-Hanabilah, yang mana beristimbat pendalilannya dengan hadis yang muttafaqun alaih, yang mana ini pendapat Imam Malik juga, disebutkan di dalam hadis yang panjang dan berbagai jalan, kisah tentang hajatil wada. Qadima Makkah fi hajatil wada yaumul ahad Rabi' min Dzulhijjah, bahwa Nabi melaksanakan hajatul wada, haji yang terakhir. Setelah itu maka beliau meninggal. Di saat masuk ke Makkah di hari Ahad, di hari keempat dari bulan Dzulhijjah, seperti sekarang hari pertama, maka Nabi hari keempat masuk ke Makkah. Wa aqama fiha al-ahad wal isnin wa thulatha wa arbi'ah. Maka Nabi tinggal di Makkah melaksanakan ibadah haji dalam keadaan hari Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu. Wa kharaja yaumul khamis. Nabi keluar hari Kamis ila Mina. Fa aqama sallallahu alaihi wasallam fi Makkah arba'ata ayyam yaqsurus shalah. Di sini disebutkan di dalam hadis Nabi salat mengqasar 4 hari. Setelah itu Nabi keluar pulang. Maka dari sini beristimbat para ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, hanya 4 hari. Itu jika memang sudah diniatkan, bukan mutaraddid. Adapun mutaraddid, maka seperti madhab Imam Ibn Taimiyah, annal musafir ma lam yanwi al-istitan atau al-iqamah al-mutlaqah fa inna ahkam as-safar la tazalu munsahibah alaih. Nawa iqamah arba'ata ayyam aw aqal aw aktsar. Wa hadha bisabab umumul adillah adalah ala thubuti rukhsah lil musafirin biduni tahdid. Maka pendalilannya dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, orang yang musafir yang tidak menetapkan waktu, seperti tadi kisahnya, dia pergi ke Jakarta mengurus surat, tidak tahu kapan selesai suratnya. Katanya hari ini, ternyata tidak. Besok ternyata tidak, karena banyak perkara-perkara yang harus diurus. Harus izin dari embasi ataupun kedutaan besar negeri orang asing tersebut. Dan kebetulan misalnya kedubesnya sedang safar, maka datang besoknya lagi. Setelah dapat surat dari kedubes,
yang diinginkan dari negeri asing tersebut dibawa lagi ke Jalan Rasuna Said. Di sana kantor imigrasi yang paling besar di Indonesia dengan kantor HAM. Maka di sana dia mendapatkan tanda tangan dari satu mudir yang amnya Safar, berarti besok. Al-Muhim tidak tahu dia kapan, maka dihukumi, kata Imam Ibn Taimiyah, meskipun dalam keadaan lebih dari 4 hari ataupun lebih dari sepekan, maka hukumnya adalah hukum qasr. Kenapa? Keumuman ayat, karena dia tidak melihat, dan keumuman hadis. Keumuman ayat, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah. Tidak apa-apa untuk mengqasr, masuk kepada keumuman ayat karena tidak diketahui kapan. Dan juga masuk kepada keumuman hadis Aisyah dan hadis Ibnu Abbas bahwa fil hadar arba'an wa fis safar rak'atain. Maka hadis-hadis ini bersifat umum dan mutlak, tidak dibatasi. Namun jika dibatasi, beristimbat dengan hadis yang muttafaqun alaih, bagaimana Nabi Hajjatul Wada melaksanakan qasr dan setelah itu Nabi safar, maka ini jika dibatasi. Kesimpulannya, barakallahu fikum, kapan batasan seseorang melaksanakan qasr dan jamak? Jawabnya, dikembalikan kepada musafir tersebut. Jika dia mengetahui dirinya dalam keadaan safar dan tidak diketahui mutaraddid, safar yang tidak jelas kapan mau kembali, maka di sini dia masuk kepada keumuman adillah Al-Quran dan Sunnah, melaksanakan qasr dan jamak meskipun dalam waktu yang lebih dari sepekan, 2 pekan. Namun jika memang sudah diketahui safarnya itu hanya 3 hari